Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fitriani. Di sini saya akan menyampaikan hasil review dari jurnal saya yang berjudul The Analysis of the Factor That Causes Fraudulent Financial Reporting with Fraud Diamond, yang artinya analisis faktor penyebab penipuan pelaporan keuangan dengan penipuan berlian. Yang pertama ada pendahuluan. Saat ini sudah banyak kasus dan praktek terkait fraud, tidak terkecuali dalam proses penyiapan laporan keuangan. Meskipun laporan akuntansi dan keuangan semakin komprehensif dan kompleks, masih banyak celah bagi pihak tertentu untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada riset gap. Menurut Wolfe dan Hermanson tahun 2004, sifat dan kemampuan pribadi seseorang sangat berperan besar dalam memungkinkan terjadinya kecurangan, yaitu ada 3 faktor. Yang pertama, tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Menurut Wolfe dan Hermanson di tahun 2004 menyatakan bahwa kemungkinan terjadinya fraud dapat terwujud jika CEO perusahaan memiliki teknikal keterampilan untuk memahami dan memanfaatkan kelemahan pengendalian internal yang ada. Sedangkan menurut Padorsi di tahun 2015 meneliti penipuan berlian dalam mendeteksi laporan keuangan yang mengandung kecurangan. Yang terakhir ada Amaliah dan kawan-kawan pada tahun 2015 melakukan penelitian tentang perspektif fraud diamond theory dalam menjelaskan manajemen laba non-GAAP atau non-General Accepted Accounting Principles. Selanjutnya yaitu ada fenomena gap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji efektivitas fraud diamond sebagai alat analisis dalam pendeteksiannya dan mencegah pelaporan keuangan yang curang, sehingga analisis berlian penipuan bisa bermanfaat untuk membantu menemukan penyebab perilaku curang dan memberikan solusi serta upaya untuk menghilangkan penyebab tersebut. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah unsur apakah penipuan berlian, yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kemampuan mempengaruhi pelaporan keuangan yang curang. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Ada teori agensi, yaitu hubungan keagenan didefinisikan sebagai salah satu atau lebih orang prinsipal yang dilibatkan oleh orang lain atau agen untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas untuk pengambilan keputusan kepada agen. Yang kedua ada penipuan. Menurut Singleton et al. Di tahun 2006, penipuan memiliki banyak definisi. Penipuan adalah istilah umum dan mencakup semua variasi cara yang dapat digunakan manusia dengan kecerdikannya, yang dipaksa oleh satu individu untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dari individu lain. Sedangkan menurut SAS nomor 99 mendefinisikan fraud sebagai tindakan sengaja yang mengakibatkan kesalahan penyajian material dalam keuangan pernyataan yang menjadi subjek audit. Tinjauan pustaka yang ketiga ada berlian penipuan. Ada berbagai bentuk kecurangan dalam akuntansi secara umum. Penipuan akan selalu terjadi jika tidak ada deteksi dan upaya pencegahan. Ada beberapa upaya dan perspektif dalam mengkaji dan mendeteksi fraud. Salah satunya adalah perspektif penipuan berlian yang pertama kali diciptakan oleh Wolfe dan Hermanson di tahun 2004. Selanjutnya yaitu pelaporan keuangan penipuan. Salah saji yang timbul dari kecurangan pelaporan keuangan adalah salah saji yang disengaja atau kelalaian atas jumlah pengungkapan dalam laporan keuangan yang dirancang untuk menipu pengguna laporan keuangan
yang dapat menyebabkan laporan keuangan dalam semua hal material tidak disajikan sesuai dengan yang berlaku prinsip akuntansi umum. Selanjutnya yaitu ada rumusan hipotesis. Rumusan hipotesis yang pertama ada pengaruh tekanan terhadap pelaporan keuangan yang bermasalah. Berdasarkan teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling 1976, prinsipal dan agen memiliki perbedaan tujuan. Prinsipal menginginkan pengembalian investasi yang tinggi, sedangkan agen ingin mendapatkan kompensasi yang besar. Perbedaan tersebut menimbulkan konflik keagenan, yaitu konflik kepentingan antara pengelola dan pemegang saham. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. H1. Pressure berpengaruh positif terhadap fraud financial reporting. Selanjutnya, rumusan hipotesis yang kedua ada pengaruh peluang terhadap penipuan pelaporan keuangan. Salah satu penyebab terjadinya kecurangan pelaporan keuangan adalah karena faktor peluang. Menurut Gagola, tahun 2011, peluang akan muncul karena sistem pengendalian internal yang lemah. Perusahaan dengan kontrol internal yang lemah akan melakukan banyak celah yang menjadi peluang bagi manajemen untuk memanipulasi transaksi keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. H2. Peluang berpengaruh positif pada pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Selanjutnya, rumusan hipotesis yang ketiga ada pengaruh rasionalisasi terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Rasionalisasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku penipuan untuk mencari pembenaran atas perbuatannya. Rasionalisasi adalah sebuah alasan, baik pribadi atau karena ada faktor lain, yang dapat membenarkan suatu tindakan walaupun sebenarnya tindakan tersebut salah. Sikap atau karakter yang menyebabkan satu atau lebih individu secara rasional melakukan penipuan yang memungkinkan mereka secara sadar dan sengaja melakukan tindakan tidak jujur. Rasionalisasi penuh dengan penilaian subjektif yang dipilih oleh perusahaan pengelolaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. H3. Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Selanjutnya yaitu hipotesis yang keempat ada pengaruh kapabilitas pada pelaporan keuangan yang bermasalah. Dalam teori penipuan berlian yang dimiliki oleh Wolfe dan Hermanson tahun 2004, kapabilitas adalah seberapa besar daya dan kapasitas suatu orang untuk melakukan penipuan di lingkungan perusahaan. Menurut Wolfe dan Hermanson 2004, beberapa jurusan kasus-kasus yang berkaitan dengan fraud tidak akan terjadi tanpa adanya seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya pada posisi atau jabatan itu memungkinkan dia melakukan penipuan di dalam perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. H4. Kapabilitas berpengaruh positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian dilakukan di PT Bursa Efek Indonesia atau BII. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengakses situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.ide.co.id. Objek penelitian ini adalah non-perusahaan keuangan yang bergerak di sektor manufaktur yang selama ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 sampai 2014. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang beberapa laporan keuangan perusahaan itu telah dipublikasikan di situs resmi Bursa Efek Indonesia. Sedangkan sumber datanya adalah data sekunder, yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Melalui penelusuran langsung pejabat Bursa Efek Indonesia
dari jurnal akuntansi yang diterbitkan, dan dari penelitian sebelumnya. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang bergerak di sektor manufaktur yang terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai 2014. Sedangkan sampel dalam penelitian ini dipilih dengan metode non-teknik pengambilan sampel probabilitas dengan metode purposive sampling. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dalam mempengaruhi variabel tidak bebas secara bersama-sama ataupun secara parsial. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari jurnal ini. Berdasarkan hasil keluaran SPSS, nilai koefisien determinasi penelitian ini ditunjukkan dengan nilai R² sebesar 0,121, yang berarti 12,1% tekanan. Peluang, rasionalisasi, dan kapabilitas dapat berpengaruh kecurangan indikasi pelaporan keuangan di perusahaan. Sedangkan 87,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Uji ANOVA atau uji F menunjukkan nilai F sebesar 2,437 dengan tingkat signifikansi 0,05. Artinya, secara simultan, variabel independen dalam penelitian ini yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kapabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu kecurangan finansial pelaporan. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama atau H1, dapat disimpulkan bahwa tekanan diproksikan dengan presentase kepemilikan saham oleh orang dalam tidak berpengaruh positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Ini artinya hipotesis pertama ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan menurut Norbarani di tahun 2012 yang menunjukkan bahwa tekanan yang diproksikan dengan rasio kepemilikan saham oleh orang dalam tidak secara signifikan mempengaruhi pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dimiliki Cousin et al. Di tahun 2009 yang menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris Direktur mempengaruhi pelaporan keuangan yang curang. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan dengan teori keagenan pendekatan. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua atau H2, dapat disimpulkan bahwa peluang diproksikan dengan rasio total persediaan berpengaruh positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Artinya, yang kedua, hipotesis diterima. Temuan penelitian ini mendukung teori kecurangan yang digunakan dalam penelitian seperti yang dikemukakan oleh ACFE di tahun 2012 bahwa penyelewengan aset merupakan salah satu tipologi penipuan. Jika jumlah persediaan yang disimpan terlalu banyak, maka hal ini akan mengurangi solvabilitas karena dana yang digunakan untuk menambah persediaan harus bisa dialihkan penggunaannya untuk perluasan atau untuk operasional perusahaan. Dapat meningkatkan biaya penyimpanan, biaya sewa gudang, dan biaya asuransi. Hasil penelitian yang diperoleh Pardosi tahun 2015 yang menyatakan bahwa peluang diproksikan dengan rasio jumlah persediaan berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa peluang merupakan variabel utama yang mendorong terjadinya kecurangan pelaporan keuangan.
Selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga atau H3, dapat disimpulkan bahwa rasionalisasi yang diwakili oleh rasio total akrual terhadap total aset berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Ini artinya hipotesis ketiga diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh Venner tahun 2003 dan Xiaombing dan Raharjo di tahun 2014 yang menyatakan bahwa rasionalisasi yang diproksikan dengan rasio total akrual terhadap total aset berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan yang curang. Yang terakhir, berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat atau H4, dapat disimpulkan bahwa kemampuan perubahan direksi perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Ini berarti bahwa hipotesis keempat ditolak. Temuan dalam penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa kapabilitas adalah penyebab laporan keuangan yang curang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Xiaombing dan Raharjo di tahun 2014 yang menyatakan bahwa kapabilitas yang diproksikan dengan perubahan dewan direksi tidak dapat mempengaruhi pelaporan keuangan yang curang. Sedangkan Padorsi di tahun 2015 yang menyatakan bahwa perubahan dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan yang curang. Selanjutnya yaitu ada kekurangan dari jurnal ini. Yang pertama, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu peneliti hanya menggunakan perusahaan non-keuangan yang bergerak di bidang sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai 2014 sebagai sampel penelitian, sehingga hasil studi tidak dapat digeneralisasikan untuk perusahaan sektor lain. Kedua, peneliti menggunakan papan direksi sebagai proksi untuk pengukuran kapabilitas dalam penelitian ini. Setelah proses uji analisis data dilakukan, maka pergantian direksi yang terjadi di perusahaan sampel hanyalah pergantian direksi itu terjadi secara rutin. Cukup sekian hasil review dari jurnal saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.